Bismil- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudhillahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama dan utama, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana kita patut bersyukur karena sampai dengan detik ini, malam ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kuat, terutama nikmat iman dan Islam, serta kekuatan niat kita untuk sama-sama berkumpul, bertolabul ilmi. Dan tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan usaha kecil kita untuk lebih mengenal beliau melalui kajian sirah nabawiyah secara online ini menambah kecintaan Allah juga kepada kita, dan semoga kelak kita tercatat termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW serta mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Apa kabar bunda-bunda Taca di seluruh Indonesia? Semoga selalu senantiasa diberikan sehat walafiat. Izinkan saya Bunda Kartika untuk memandu acara pada malam hari ini. Dengan penuh kehangatan, perkenankan kami menyapa terlebih dahulu yang kami hormati, kami cintai, kami sayangi, tentu saja Ibu Founder Taca Muslimah Indonesia, Ibunda Sufi Andarini, yang tak kenal lelah, terus mengingatkan kita, mengajak kita, walaupun kesannya menyeret-nyeret nggak apa-apa Bu, yang penting dalam kebaikan dan ketaatan. Jadi kita nggak usah bosen atau baperan ya bunda-bunda, karena tujuan dari Ibu Founder itu luar biasa sangat baik. Karena sayangnya beliaulah selalu mengajak kita dalam ketaatan dan kebaikan. Selanjutnya juga tak lupa kami haturkan selamat bergabung. Selamat datang kepada gurunda kita tercinta yang telah lama membersamai kita untuk lebih mengenal suri tauladan terbaik bagi umat manusia, Rasulullah Muhammad SAW, melalui kajian rutin Sirah Nabawiyah, yaitu Bapak Budi Ramli. Insya Allah Bapak dan keluarga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga kami sapa segenap jajaran manajemen Taca, para ustazah kesayangan Taca, dan tentu saja yang berbahagia bunda-bunda hebat keluarga besar Taca Muslimah Indonesia yang berkesempatan hadir pada malam hari ini untuk bersama menggapai ridhonya. Alhamdulillah ya bunda-bunda, baru saja kita sudah mengikuti tilawah bersama surat Al-Mulk yang dibersamai oleh Ustazah Ira. Nanti juga sepanjang kajian ini akan ada tilawah serta sari tilawah oleh Bunda Asrilah, Bunda Sukma Maria, dan Bunda Risma. Baiklah bunda-bunda sekalian, sebagaimana caption yang tertera dalam undangan link Zoom meeting yang di-share di grup, saya agak melo, mungkin apa karena cengeng nggak tahu juga. Tapi saat baca itu kayaknya di hati tuh tek gitu ya. Percayalah, rindu itu berat. Terlebih rindu kepada kekasih.
Bayangkan bukan kekasih manusia saja, tetapi rindu kita itu kepada kekasihnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini mari kita fokuskan hati, pikiran kita untuk menerima ilmu, sekaligus sebagai sedikit penawar kerinduan kita ini kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin kepada guru kami, Bapak Budi Ramli, waktu dan layar kami silahkan. Tafadol Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bunda Kartika, MC terhits Taca nih, Masya Allah. Ya, betul-betul pembukaannya sangat sangat menyentuh. Mudah-mudahan juga para bunda sekalian. Tapi saya mohon izin dulu nih sebentar. Saya lagi menyiapkan beberapa file karena rupanya ada yang terselip kemana gitu. Mungkin kita sebaiknya biasanya kan ada sholawat dari bunda-bunda sekalian ya, benar nggak sih? Mari sama-sama kita bersolawat sambil saya mohon izin dulu untuk sekitar 2 menit atau sedikit atau 3 menit lah ya, untuk menyiapkan sedikit ada kesalahan teknis sebentar. Baik, mungkin nanti kita ikuti saja sholawat. Baik Bapak, mohon izin mungkin kepada Bunda Asrila bisa memimpin sholawat atau Kak Anis ya. Izin Kak Anis. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sekali lagi tadi ada sedikit trouble ya. Baik, kiranya kita mulai dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di kajian Sirah Nabawiyah. Kajian Sirah Nabawiyah dari Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitabnya adalah Ar-Rahiq Al-Maktub. Beliau ini menulis dan kemudian menjadi juara satu penulisan kitab Sirah Nabawiyah ya dari Muslim World League. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak. Saya pribadi dan kita semua yang ada ini juga bisa belajar mengenai kewajiban mempelajari Sirah Nabawiyah kita selaku umat Muslim. Dan seperti baginda Nabi Muhammad SAW juga sampaikan kepada kita gitu bahwa kita adalah umat yang sangat dicintai oleh beliau. Bahkan ketika akhir hidup pun beliau masih memikirkan kita semua. Dan Allah itu memerintahkan umat Islam, umat Muslim seluruhnya itu untuk mentaati dan meneladani Rasulullah SAW. Sementara yang kita tahu semua ada di surat Al-Ahzab 21 yang nanti akan dibacakan oleh salah satu bunda kita nanti di Taca. Kalau kita tidak paham sirah gitu ya, atau tidak mengerti perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak tahu bagaimana cara Rasulullah berdakwah. Benar nggak ya? Kurang lebih seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana kalau beliau bersabar ketika disakiti. Kita juga tidak memahami bagaimana strategi beliau dalam membangun masyarakat Islam waktu itu, memperkuat pondasi-pondasinya. Dan juga kita mempelajari bagaimana beliau memperlakukan keluarga dan sahabatnya. Kiranya perjalanan kita ini hampir ke bab terakhir ya dalam perjalanan Sirah Nabawiyah ini yang sudah hampir kurang lebih setahun atau berapa ya? 2 tahun ya? Mau 2 tahun ya? Masya Allah. Walaupun kita tahu kemarin masih cerita tentang peperangan-peperangan. Mungkin para hadirin juga masih ingat peperangan Badar, terus kemudian peperangan Uhud, ya. Dan kemudian di yang terakhir itu kita sedikit berbelok mendalami, memahami juga istri-istri Nabi dan andil-andil mereka semua terhadap perjuangan baginda Nabi Muhammad dan suri tauladan buat para wanita muslimah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh mereka semasa hidupnya yang terpatri dalam kitab-kitab sejarah Islam. Dan saya mohon maaf karena juga sebenarnya bukan karena kesibukan atau bagaimana, tapi ternyata sudah 2 bulan saja ya. Memang saya sudah menyiapkan presentasinya, visualisasinya gitu kan. Tapi kemudian karena kesibukan di hotel ini gitu, saya
jadi agak kesulitan gitu. Tapi alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan juga untuk kembali mempresentasikan. Dan para hadirin sekalian, ingatlah bahwa dengan mempelajari surah ini, kita juga otomatis menghidupkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi adalah bagian daripada iman, dan kita tidak akan pernah tumbuh mencintai beliau tanpa mengenalnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cinta itu bukan hanya lisan, tapi cinta itu adalah buah dari mengetahui perjuangan Nabi, menangisi luka-luka dan penderitaan baginda Nabi, kita mengagumi, menyelami akhlaknya, dan juga harus sadar betapa besarnya pengorbanan beliau kepada umatnya. Baik, mari kita mulai. Kali ini kita juga masih tetap akan membahas tentang peperangan-peperangan baginda Nabi beberapa kali dikhianati oleh orang kafir Quraisy dan kabilah-kabilah lain yang belum masuk Islam, dan ini cukup menyulitkan gerak Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak. Namun sebelumnya, mari kita renungkan dan mari kita selami surat Al-Ahzab 21. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baik, Masya Allah. Tadi sudah disebutkan di Al-Ahzab, meneladaninya adalah keharusan dari kita semua. Dan di Al-Quran tersebut, di ayat tersebut juga mengatakan ya, bahwa kalau kita sudah meneladaninya, maka tentulah kita termasuk orang yang banyak-banyak menyebut nama Allah. Artinya termasuk dalam orang-orang yang selamat. Baik para hadirin, ini peristiwa setelah Perang Uhud saya akan bahas di kajian kali ini. Kita tahu semua Perang Uhud itu adalah perang ujian berat buat baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya, karena diuji dengan kekalahan. Kita semua tahu kalahnya adalah karena tidak taatnya pada perintah baginda Nabi Muhammad, tidak dijalankannya instruksi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tahu semua penyebab kekalahan di Uhud itu adalah tidak disiplinnya pasukan pemanah di Jabal Rumat.
mereka tergiur akan harta rampasan perang, ya, sehingga Nabi Muhammad terluka, dan juga pasukan-pasukan umat Muslim lari ke atas bukit karena tidak kuasa untuk membendung pasukan Quraisy. Hampir-hampir saja beliau terbunuh dan juga banyak sahabat-sahabat beliau juga terbunuh. Pelajaran dari perang Uhud itu dapat kita refleksikan di kehidupan sehari-hari kita, bahwa pastilah akan celaka orang-orang yang hanya memikirkan dunia saja dan juga tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan perang Uhud juga mengajarkan kesabaran. Jika kita kalah, bukan berarti ditinggalkan oleh Allah. Kan kalau di perang Badar itu umat Muslim ditolong oleh Allah dengan 1.000 malaikat, ya, gitu. Kemudian kenapa perang Uhud ini juga tidak diturunkan? Dan ternyata malaikat-malaikat telah berjaga di ufuk langit untuk kembali turun episode kedua, gitu, untuk meluluh lantakan pasukan Quraisy, tapi tercancel, gitu. Tercancelnya oleh apa? Oleh pasukan-pasukan pemanah yang tidak mendengarkan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga bantuan-bantuan tersebut urung diturunkan sebagai teguran bagi umat Nabi Muhammad saat itu. Nah, kita bahas peristiwa-peristiwa setelah perang Uhud. Ada beberapa peristiwa yang menurut para ahli sejarah juga peristiwa yang paling tragis, bahkan itu tercoreng tinta hitam dalam kitab-kitab sirah, peristiwa yang amat sangat menyedihkan karena di situ baginda Nabi ditipu oleh beberapa orang yang sangat-sangat sungguh keji. Peristiwa pertama adalah peristiwa Ar-Raji, terjadi pada tahun 4 Hijriah. Peristiwa Ar-Raji ini beberapa bulan setelah perang Uhud, ya, dan pada bulan Safar. Ini kita hari ini kita di bulan Safar, ya, berarti kita sekaligus nih kilas balik berapa 1.400 tahun yang lalu terjadi di bulan Safar. Itu ada beberapa kabilah, yaitu dari Abdal dan Qarah, ya, datang pada baginda Nabi mengatakan bahwa di kampung mereka, di suku mereka itu ada beberapa segelintir orang yang sudah masuk Islam, tapi kemudian meminta baginda Nabi untuk mengirimkan orang-orang terbaiknya menjadi dai di sana untuk belajar mengajarkan Islam lebih dalam lagi sehingga akan lebih banyak. Dan Nabi tanpa rasa curiga mengirim 10 sahabat pilihan sebagai utusan untuk menjadi dai. 10 sahabat pilihan ini adalah pendekar-pendekar perang Badar yang sangat dekat dengan baginda Nabi, memiliki ilmu yang sangat tinggi. Mereka juga hafiz Al-Quran, menghafalkan Al-Quran yang diberikan kepada Nabi, kepada mereka. Dan berangkatlah ke 10 orang tersebut. Dan rombongan tersebut dipimpin oleh Asim bin Sabit. Asim bin Sabit ini juga berjuang bersama Rasulullah di perang Badar. Dan setelah terkumpulnya ke 10 sahabat baginda Nabi tersebut, kemudian mereka berangkat bersama para utusan dari Adal dan Qarah, yaitu kabilah yang tadi meminta kepada baginda Nabi agar mengirimkan dai-dai. Namun setibanya di Ar-Raji, Ar-Raji itu dekat Mekah, ya, dekat Mekah. Dan di situ ada sebuah sumur, namanya Sumur Ar-Raji, milik Bani Huzail, milik salah satu suku di sana. Dan kemudian ternyata di sana mereka disiapkan jebakan-jebakan dan dibantu oleh beberapa kabilah yang lain yang disponsori tentu oleh Quraisy. Ke-10 orang tersebut diikuti pada saat akan memasuki kota Ar-Raji. 10 sahabat pilihan itu dikepung oleh 100 pemanah. Bisa dibayangkan para hadirin. Ya, para hadirin coba dibayangkan. 10 orang berniat baik mengajarkan Islam. Kemudian ketika hendak masuk kota Ar-Raji,
dikepung oleh 100 pemanah. Kira-kira nih, ke-10 orang ini selamat atau tidak? Jadi menurut catatan sejarah, amat sangat disayangkan kesemua 10 orang tersebut Allah takdirkan syahid, dibunuh dengan kejam. Setelah dihujani anak panah dan mereka ada yang dibunuh, ditebas lehernya, ada yang anggota badannya dipotong-potong, ya kan, ada yang digantung, ada yang diseret-seret, dan dari ke-10 tadi pada saat disergap oleh 100 pemanah, 7 dari 10 sahabat tersebut gugur dan 3 orang ditangkap hidup-hidup. Tapi ketiga orang ini pun menemui ajalnya. Ketiga orang ini tertulis dalam tinta emas sejarah di Sirah Nabawiyah ini karena perlawanannya pada saat-saat sakaratul maut. Mari kita lihat. Nah, kita tahu tadi ya, disebutkan bahwa walaupun Bani Lian, Bani Adal, Bani Qarah bersekongkol, sponsor utamanya adalah tetap suku Quraisy, musuh bebuyutan, yang notabene adalah keluarga dari Nabi Muhammad SAW yang ada di Mekah. Dan ketiga orang tersebut adalah bernama Zaid bin Andat Sinah. Jadi Zaid bin Andat Sinah ini adalah salah satu yang selamat di antara 10 sahabat Nabi. Dia ditawan, kemudian dibeli oleh seseorang bernama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini ayahnya tewas pada saat perang Badar dan pembunuhnya adalah Zaid bin Andat Sinah. Zaid bin Andat Sinah ini di Badar membunuh banyak sekali bangsawan-bangsawan Quraisy sehingga dia diincar untuk dibunuh. Kemudian setelah dibeli oleh Safwan, Zaid dipenggal kepalanya sebagai bentuk balas dendam. Kemudian Zaid bin Datsinah syahid. Kemudian ada satu lagi sahabat yang masih tersisa yang semangat, namanya Khubaib bin Adi. Khubaib bin Adi ini juga ditahan di Mekah, dimasukkan ke dalam penjara, terus kemudian menjelang eksekusi mereka membawanya pergi dari Mekah. Mereka ke daerah Tanim. Kalau kita umrah pasti tahu ya daerah Tanim. Daerah Tanim itu tempat ngambil mikot ya. Mereka membawanya pergi ke sana. Kemudian saat itu mereka hendak menyalib. Disalib badannya, tapi kemudian sebelum penyaliban, Khubaib meminta kesempatan kepada mereka untuk mendirikan sholat. Di sholat, hampir sholat 2 rakaat. Setelah itu dia mengucapkan salam, dia berkata kepadanya sendiri, demi Allah, dan ketakutan, tentu aku ingin sholat lebih banyak lagi. Ini adalah kata-kata Khubaib setelah melakukan sholat. Kemudian setelah itu, dia berkata dengan suara yang sangat nyaring, sambil berseru, "Ya Allah, hitunglah jumlah mereka, binasakanlah mereka semua, dan janganlah engkau biarkan seorang pun di antara mereka tetap hidup." Kemudian setelah itu datanglah Abu Sofyan, dengkot Quraisy yang selama ini bersembunyi menjadi dalang di pembunuhan tersebut. Abu Sufyan menanyai, "Hei Khubaib." Abu Sufyan menanyai, "Apakah engkau suka
jika Muhammad ada di tengah kita, lalu lehernya kami tebas. Sementara engkau bebas hidup di tengah keluargamu. Kemudian Khubaib menjawab, tidak demi Allah. Aku tidak suka berada di tengah keluargaku, sedangkan Muhammad di tempatnya terkena sebuah duri karena ulah kalian. Kemudian mereka menyalib dan membunuhnya, dan kemudian mayatnya dibiarkan tersalib beberapa hari di luar dan menjadi tontonan. Di dalam kitab As-Sahih disebutkan bahwa Khubaib ini adalah orang pertama yang mentradisikan sholat 2 rakaat jika ada seorang muslim yang hendak dieksekusi. Jadi jika orang pejuang-pejuang muslim ini tertawan, ketika mereka akan dieksekusi, kesemuanya meminta waktu untuk sholat 2 rakaat dan dipopulerkan oleh Khubaib tersebut. Adalah salah satu pahlawan dan baginda, namun ada keanehan. Namun ada keanehan pada saat di penjara dan menjelang dieksekusi, Khubaib sedang memakan sebuah anggur di dalam penjaranya. Padahal di Mekah saat itu tidak ada buah anggur. Itu keajaiban, saya kira. Wallahu alam dari mana Khubaib mendapatkan anggur, tapi pada saat itu di Mekah tidak ada anggur dan namanya tercatat sebagai seorang syahid di dalam kitab sirah. Kemudian sang pemimpin dari ke-10 tersebut adalah Asim bin Sabit. Asim bin Sabit ini juga salah seorang pendekar di perang Badar dan juga perang Uhud bersama baginda Nabi. Dia termasuk yang juga sama menebas batang leher bangsawan-bangsawan Quraisy. Kemudian setelah di anggota badannya hendak dipotong-potong oleh suku-suku tersebut yang menginginkan kematian, Asim dibantu oleh Allah dengan Allah mengutus kumpulan lebah yang melindungi jasadnya dan sehingga tidak tersentuh dan terhindar dari upaya pemotongan anggota badan dan cincangan dari suku-suku yang sangat menginginkan kematiannya. Asim bin Sabit radhiyallahu an meninggal, dan memang pada saat itu dia bersumpah kepada Allah bahwa mudah-mudahan dia tidak bersentuhan dengan orang musyrik dan tidak membiarkan dirinya disentuh orang musyrik. Jadi rupanya dikabulkan oleh Allah sehingga jenazahnya dirubungi oleh lebah dan suku-suku tersebut ketakutan untuk mencincang atau memotong bagian-bagian tubuh dari Asim bin Sabit ini. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkomentar, sungguh Allah menjaga hamba yang mukmin setelah meninggal dunia sebagaimana dia menjaganya sewaktu masih hidup. Dan dengan berkenaan ketiga peristiwa tersebut, maka turunlah ayat Al-Quran pada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Baqarah 207. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Surah Al-Baqarah ayat 207. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahul Azim. Ini dahsyat sekali ya. Ini bahan renungan sebaiknya buat kita semua. Bahwa seperti yang tertulis di surah tersebut, ada di antara kita orang yang mengorbankan dirinya dalam arti nyawanya hanya semata-mata mencari keridhaan Allah. Dan ia akan mendapati ketika nyawanya meregang, dia mendapati Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nanti kita akan bahas tentang kedahsyatan mati syahid. Kalau kita lihat saat ini di Gaza, di Palestina, dan mungkin kita juga berseliweran itu ya di TikTok, di Instagram, di sosial media, bagaimana orang-orang tersebut meninggal. Anehnya meninggalnya jarang yang ini ya, nggak tersenyum, semuanya tersenyum. Bahkan sampai saya menyimak juga ada salah satu dari peneliti ya, dia non muslim mengatakan bahwa orang-orang di Gaza itu kalau mereka mau meninggal katanya, dan kenapa tidak takut dengan bom, kenapa dia takut dengan peluru, karena ada sesuatu yang secara psikologis, secara kejiwaan mempengaruhi mereka gitu. Dan mereka teguh sekali keyakinan. Dan memang pendapat tersebut sangat benar ya para hadirin sekalian ya. Karena baginda Nabi bersabda, tahu tidak rasanya bagaimana mati syahid? Kata baginda Nabi, mati syahid itu serasa seperti dicubit pipinya. Kalau sekarang kita mencubit pipi kita sendiri, sakit atau tidak? Dibandingkan kita meregang nyawa di tempat tidur, atau meregang nyawa karena sakit yang berkepanjangan. Mati syahid oleh Allah diberikan gerbang yang betul-betul luar biasa, bagaikan dicubit pipinya gitu. Makanya banyak yang tersenyum. Dan juga Allah Maha Penyantun, ketika nyawa bertemu dengan Robnya, mereka sangat diterima. Masya Allah, benar-benar. Jadi saya kalau ditanya gimana ya itu korban-korban banyak, sedih iya sebagai manusia, tapi dalam hati sebagai orang beriman tentu ada makna di balik ini semua. Karena apapun yang telah terjadi di dunia ini, di jagat raya ini, semua tidak lepas dari lauh mahfuz. Termasuk kita semua ini, para bunda. Saya juga sama, bunda-bunda juga sama, bahwa kita sebenarnya sejatinya ini ada sedang menjalankan perintah-perintah yang telah dituliskan oleh Allah di dalam tinta-tintanya yang telah kering tersebut dalam kitab yang bernama Kitab Lauh Mahfuz. Gitu. Kita semua sedang mengikuti, sadar tidak sadar, kita sedang mengikuti takdir-takdir yang telah Allah tuliskan. Insyaallah. Kemudian tragedi yang kedua yang juga tidak kalah dahsyatnya adalah tragedi Bir Maunah. Bir ini adalah sumur ya, sumur Maunah. Tragedi ini terjadi juga hanya beda beberapa hari dengan peristiwa yang tadi. Ya, jadi Nabi Muhammad juga kedatangan tamu bernama Abu Bara bin Malik. Dia ini juga ahli perang, non Muslim, dan terkenal jago tombak dari kawasan Najd. Kemudian Rasulullah menjawabnya, aduh,
saya kalau ngirim orang kok hati saya nggak enak ya gitu kan. Kemudian Abu Bara berkatakan, ya Rasulullah gitu ya kan, engkau bisa mengajarkan agamamu ini, aku akan melindungi. Jangan khawatir, aku kan jago gitu. Sehingga bujukan tersebut membuat Nabi Muhammad agak pede untuk mengirim orang-orang. Walaupun Rasulullah sempat memintanya, gimana kalau engkau masuk Islam dulu, wahai Abu Bara. Tapi kemudian Abu Bara tidak mengatakan ya, juga tidak mengatakan tidak, gitu. Ya. Dan kemudian sekali lagi Rasulullah menyiapkan dai-dai terbaik untuk dakwah. Dan kali ini di Najd itu Rasulullah SAW mengutus 70 orang untuk mendakwahi penduduk Najd. Sekali lagi 70 orang ini adalah ahli Quran, ahli dakwah, dan mereka adalah pilihan-pilihan. Bisa dibayangkan tidak apa yang terjadi kemudian? Ke-70 orang ini dipimpin oleh seorang bernama Al-Munzir bin Amr dari Bani Sa'idah, dari kaum Ansar di Madinah. Al-Munzir juga sama, pendekar perang Badar, dan amat sangat dekat dengan Rasulullah karena kemampuan dakwahnya. Sehingga Rasulullah sering mengutus beliau untuk berdakwah kepada kaum-kaum di sekitar Madinah, dan banyak sekali yang mengikuti agama setelah Al-Munzir bin Amr ini datang. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa ternyata Al-Bara ini punya saudara. Saudara ini punya saudaranya ini bernama Amr bin Tufail. Amr bin Tufail ini menguasai sumur Bir Maunah dengan beberapa kabilah di bawah pengaruh dia. Pada saat itu kerombongan 70 orang tersebut sampai ke sumur ini. Kemudian sebagai bentuk etika ketika mengunjungi suatu tempat, maka Nabi Muhammad biasa mengirim surat untuk mengatakan bahwa agar Anda menerima Islam dan kemudian Anda bisa memberi keleluasaan kepada kami untuk berdakwah. Tapi sayang, Amr bin Tufail itu adalah lelaki keji, dia tidak membaca sedikit pun surat yang dibawa. Surat tersebut dibawa oleh Haram bin Milhan. Haram bin Milhan ini saudaranya bibinya Nabi. Haram bin Milhan ini diutus oleh Nabi untuk menyampaikan surat. Surat tersebut sekali lagi tidak digubris oleh si Amr bin Tufail ini, dan ketika itu juga yang memerintahkan pengawalnya untuk membunuh dengan tombak, langsung mengenai punggung dan tembus ke dada Haram bin Milhan tersebut. Dan Haram bin Milhan syahid, dia ditombak dari belakang dan tembus ke dada. Pada saat itu Haram bin Milhan tidak mengatakan aduh atau tidak mengatakan kata-kata yang sia-sia, tapi beliau mengatakan Allahu Akbar, fustu wa rabbil Ka'bah. Dan sambil bersorak kegirangan, padahal darah muncrat dari dadanya karena tombaknya menembus ke jantung. Allahu Akbar, aku telah beruntung demi Tuhan yang menjaga Ka'bah. Ketika itu juga Haram bin Milhan roboh. Dan kemudian setelah beliau ini meninggal, maka Amr bin Tufail menumpas ke seluruh 70 orang tersebut dengan tanpa belas kasihan. Di antara 70 itu hanya satu sebenarnya yang selamat, tapi itu juga luka berat, ya. Jadi kita bisa lihat ada 69 orang dai-dai itu dibantai. Dan sebagian juga mengatakan dimutilasi badan-badannya semua. Yang selamat Ka'ab bin Zaid. Ka'ab bin Zaid ini selamat tapi luka berat, dan dia pura-pura mati pada saat itu karena kalaupun dia hidup ia akan pasti dibunuh. Nah, para hadirin, lihatlah ya. Jadi maksudnya ini gimana ya?
melihat kekejaman-kekejaman di zaman Nabi Muhammad SAW amat sangat menyesakkan hati. Banyak sahabat yang mati, bahkan ini korban tersebut bisa dibayangkan hampir sama dengan perang Uhud. Perang Uhud kan 70 orang sahabat Nabi termasuk pamannya yang meninggal ya. Ini juga hampir 70 ini gitu. Dibantai begitu saja. Kalau perang Uhud seperti man to man gitu ya kan. Kita berperang. Anda punya pedang, saya punya pedang, ayo kita berperang gitu. Tapi ini eh, sahabat Nabi ke-70 ini semuanya tertumpas gitu, meninggal dengan mengenaskan karena pengkhianatan, bukan karena pertempuran. Masya Allah. Jadi saya pun bacanya eh, kayak ya Allah, seperti begini ya. Bagaimana rasa baginda Nabi Muhammad menerima kenyataan tersebut? Dan saat itu bukan saja terpukul, tapi baginda Nabi juga eh, sangat bersedih, tidak tahu harus berbuat apa pada saat itu. Bayangkan, beberapa bulan setelah perang Uhud, banyak pasukan yang mati, sekarang juga ditambah lagi ke 70 orang terbaik baginda Nabi juga mati. Kabilah-kabilah yang terlibat dalam persekongkolan tragedi Bir Maunah ini menurut kitab Sirah Nabawiyah itu adalah kabilah Usayyah, Ri'il, dan Zakwan. Dan ini tercatat dalam sejarah Islam hingga hari ini, gimana caranya kita kalau mau mengutuk kezaliman. Karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan di sini. Sama, dalam As-Sahih diriwayatkan dari Anas, Nabi Muhammad SAW terus berdoa untuk kecelakaan orang-orang yang membunuh para sahabat di Bir Maunah selama 30 hari terus-menerus. Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW berkunut nazilah setiap subuh, dan isi doa setiap subuh itu untuk mengutuk kabilah-kabilah Usayyah, Lahyan, Zakwan, dan Rir. Beliau bersabda, mereka kabilah yang telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, subhanallah. Kira-kira orang ini akan selamat enggak ya? Udah pasti enggak selamat ini. Nabi Muhammad berkunut hanya untuk mengutuk. Kemudian setelah turun ayat Al-Quran dan malaikat Jibril menyampaikan, kunut dihentikan setelah Nabi diberitahu oleh Jibril. Dan bocorannya adalah kata Jibril ya, disebutkan semua yang telah syahid tersebut, semua yang para syahid yaitu di Badar, di Uhud, dan juga di Bir Maunah, di Ar-Raji, mereka semua dikabarkan oleh Jibril, sampaikanlah kepada kaum kami. Jadi ruh-ruhnya berbicara, sampaikanlah kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu Rabb kami. Ia atau Allah ridho kepada kami dan kami ridho atas karunia-Nya. Kemudian setelah mendengar ini semua, Nabi menghentikan doa kunut tersebut. Dan kemudian ayat mengenai kejadian-kejadian ini turun. Silakan, Ali Imran 169. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rejeki di sisi Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ini adalah ganjaran bagi para syahid maupun syahidah dimanapun di dunia ini dari zaman Nabi Muhammad hingga nanti akhir zaman. Sebenarnya ini adalah ayat kepalanya ya. Jadi untuk ayat selanjutnya ini sebenarnya ada ayat, mungkin ada bunda-bunda yang mau berkenan sharing, membacakan saja artinya. Ali Imran ini bersambung dari 169 sampai 174 tentang bagaimana keadaan para syahid dan syahidah sampai akhir zaman. Mungkin siapa yang bisa sharing silahkan bacakan lanjutannya, artinya saja ya. Ada yang bisa? Ayat berapa Ustadz? Ayat Afwan. 70 sampai 74. 170 sampai 174. Silakan kita dengarkan bersama-sama ya. Iya. Artinya saja ya Ustadz. Ya, artinya saja. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapati luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman. Masya Allah. Ya, jadi Allahu Akbar. Inilah syahid. Inilah hadiah-hadiah yang Allah berikan ketika kita syahid. Jadi ini berlaku hingga akhir zaman ya, para hadirin semua. Allah sudah stated, Allah sudah memberikan bocoran-bocoran di Ali Imran 169, 174 tentang bagaimana nasibnya. Nanti pada saat kajian Riyadhus Shalihin akan dibahas oleh Ustadz Ridho, insya Allah nanti ke depan tentang hadis-hadis kesyahidan. Ya, ini luar biasa, sangat-sangat seru. Bagaimana kehidupan mereka ketika mereka terjabut nyawanya, kemudian disambut oleh Allah langsung, kemudian mereka hidup dalam tembolok-tembolok burung hijau yang terbang kemanapun mereka kehendaki, dan Allah menegur mereka dengan penuh kasih sayang. Dan tegurannya menurut hadis baginda Nabi itu 3 kali ditegur. Wahai para syahid, gitu ya kan, engkau mau apa ini? Aku akan kabulkan segera, gitu. Dan mereka semua bingung untuk menjawabnya. Kemudian Allah datang lagi
dalam hadis tersebut dengan pertanyaan yang sama 3 kali. Apa yang mesti aku kabulkan? Permintaan apapun saya akan penuhi, kata Allah. Bagi mereka semua, mereka semua bingung. Sehingga kemudian secara serentak mereka berkata, ya Allah, bahasa bebasnya ya kira-kira begini, boleh nggak kembalikan kami ke tubuh kami di dunia itu, dan kemudian izinkan kami mati sekali lagi dalam kesyahidan kepadamu. Itu permintaan-permintaan para ahli syahid itu di sana, yang di dalam burung-burung hijau itu. Masya Allah. Nanti akan dibahas oleh Ustaz Ridho pasti itu di Riyadhus Shalihin. Sangat lengkap hadis-hadis Nabi terkait kesyahidan. Bagaimana kita sekarang ini, kita kan nggak pergi berperang gitu ya kan, apakah nasibnya kita akan sama gitu? Ternyata juga ada hadis dari baginda Nabi, gimana caranya kita mencapai derajat kesyahidan tersebut, pahala kesyahidan tersebut. Jadi kita tunggu saja nanti di kajian Riyadhus Shalihin, insya Allah di hari-hari yang akan datang, di minggu yang akan datang. Baik, alhamdulillah, karena waktu juga terbatas, insya Allah kita akan bertemu lagi nanti di lain waktu, dan jangan pernah berhenti mencintai baginda Nabi, walaupun kita sangat sibuk-sibuk, ya kan, urusan dunia banyak menanti, gitu. Kayaknya kita kalau nggak ngurusin dunia, kita nggak hidup, ya kan. Padahal kita akan hidup selama-lamanya dalam ketenangan ketika terkoneksi dengan cinta baginda Nabi Muhammad. Kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jangan pernah berhenti bersolawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan para hadirin di sini senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sebagai salah satu bukti ya kecintaan kepada beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau gitu. Dan insya Allah kita lebih mengenal terus tentang perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW ini sebagai salah satu bentuk hujah, sebagai salah satu bentuk bukti ketika kita nanti sampai pada ajal kita gitu kan, mati dalam keadaan mencintai baginda Nabi, dan baginda Nabi ridho sama kita. Salah satunya adalah dengan mengikuti kajian-kajian sirah dimanapun dan kapanpun. Terus kenali perjuangan-perjuangan baginda Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Dan saya cukup sekian, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua nanti terus bisa mengikuti kajian-kajian di Taj ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada Bapak Budi Ramli. Insya Allah ya Pak ya, saat ini kita mengikuti kajian secara offline, tapi nanti saat Rihlah Cinta Taca di Anyer, semoga Allah mudahkan kita berjumpa langsung mengikuti kajian Sirah Nabawiyah bersama Bapak Budi Ramli. Dan saya kutip sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Mohon maaf kalau agak terharu lagi. Ingatlah, dengan mempelajari sirah, menghidupkan cinta kita kepada baginda Nabi. Cinta itu bukan hanya lisan, namun menyelami akhlaknya, dan harus sadar betapa besar pengorbanan dan cinta baginda Nabi untuk umatnya. Lalu, bagaimanakah cinta kita kepada beliau? Mohon izin Bapak, sebelum kita tutup, kiranya berkenan Bapak untuk memimpin doa di penghujung kajian kita ini. Baik, insyaallah mari sama-sama kita berdoa tentang berharap kepada Allah tentang usaha-usaha kecil kita ini, rela duduk-duduk berkumpul di sini, mengorbankan waktu untuk menyelami
Sebenarnya hidup ini tentu ada makna, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari tadi kami duduk di sini, ya Allah, mendengarkan cerita-cerita tentang Nabi-Mu. Kami menyelami jejak perjalanan kekasih-Mu, Nabi Muhammad SAW. Kami membaca kisah penuh hikmah tentang air mata perjuangan. Kami menemukan cahaya petunjuk dari sirah nabawiyah ini. Maka tetapkanlah cinta kami kepada beliau, ya Allah. Sebagaimana cinta para sahabat yang mengorbankan segalanya demi Islam. Engkau telah berfirman dalam kitab-Mu yang mulia, ya Allah, bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagi kami. Jadikan kami termasuk orang-orang yang meneladani Rasulullah dalam ucapan, perbuatan, akhlak, dan perjuangan hidup. Jadikan setiap langkah kami mencerminkan ajaran-ajaran beliau, ya Allah. Ya Rahman, kuatkan tekad kami untuk menjaga risalah ini. Ajarkan kepada anak-anak kami cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hidupkan dalam rumah-rumah kami sunnah-sunnahnya, ya Allah. Mudahkanlah kami. Lapangkan hati kami. Berikan kami kesabaran seperti bagaimana beliau bersabar terhadap keadaan. Lembut seperti kelembutan beliau. Dan teguh seperti keteguhan beliau, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang membuat hati kami lalai mencintai Nabi-Mu. Bangkitkan semangat kami untuk terus belajar sirah ini, ya Allah. Mengenal keluarganya, mencintai para sahabat-sahabatnya, dan mengikuti jejaknya hingga akhir hayat kami. Ya Allah, di hari kami dibangkitkan kelak, pertemukan kami di Telaga Al-Kautsar. Kami sudah mendapatkan janji ini, ya Allah, dari Nabi-Mu, ya Allah. Beliau janji akan bertemu kami semua, ya Allah. Jangan Engkau halangi kami dari syafaat Nabi-Mu. Jadikan pertemuan kami itu nanti pertemuan yang paling berkesan. Haus kami hilang, dahaga kami hilang, sehingga kami siap meniti Siratal Mustaqim. Ya Allah, kami mohon kepadamu cinta-Mu, cinta orang-orang yang mencintai-Mu, dan amal yang dapat mengantarkan kami pada cinta-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair, Bapak Budi Ramli. Semoga usaha kecil kita ini, semoga linangan air mata yang menetes pada malam ini menjadi saksi bahwa, ya Allah, kami terus mencoba untuk mencintai kekasih-Mu, ya Allah. Dan kiranya doa tadi terkabul, kita akan berkumpul bersama di Telaga Kautsar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, bunda-bunda sekalian, alhamdulillah tak terasa waktu pula yang akan memisahkan kita. Namun sebelum kita berpisah, kami mohon izin kepada Ibu Founder, ada yang akan disampaikan. Tafadhol Ibu. Ya, terima kasih Mbak Kartika ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Maknyes gitu ya selalu ya. Ya, air mata tak terasa mengalir menetes. Hati ini rasanya gimana gitu ya, bunda-bunda ya. Mempelajari tentang Sirah Nabawiyah.
tidak ada kata terlambat. Yang baru ikut, mungkin ya baru ikut sekali, nggak apa-apa. Panggilan ini, panggilan rindu. Seperti tadi yang sudah di-share ya oleh Taca Official ya. Panggilan rindu dari Rasulullah. Seperti itu ya, bunda-bunda ya. Terus dijaga dan bismillah, Allah ridho ya. Menjadikan kita ini terus istiqomah. Menyintainya, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran ya. Dan ini perlu barengan bersama-sama bunda-bunda ya. Tidak ada yang paling solihah sendiri. Enggak, kita sama-sama belajar ya, seperti itu. Dan izin share ya tadi, ya terima kasih jasa kelahiran ya, Bapak Budi Ramli. Masya Allah ya, mohon maaf nih ya baru 2 bulan baru ada lagi, tapi memang beliau memang menyempatkan waktunya seperti itu ya, dan kami sangat bahagia sekali ya, insya Allah bulan depan ya, insya Allah akan ada gathering Taca Perdana di sini ya, di Mambruk Hotel ya, dan bukan sekedar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan rohani ya, bunda-bunda ya, karena banyak acara yang insya Allah bisa mericas iman kita. Jadi full lagi seperti itu ya. Nah, ini dia ada spiritual training bersama Coach Sony Abikim ya. Judulnya aja sudah bikin melting katanya gitu ya. La tahzan, mengubah luka menjadi cahaya. Kemudian ada lagi Ustadz, satu lagi ya, ini ada lagi Ustadz Ridho ya, Ustadz Ridho kajian Riyadus Solihin yang biasanya kita belajar secara online, dan ini offline ya. Jadi online offline tuh sama-sama banyak manfaatnya ya bunda-bunda ya, seperti itu insya Allah ya. Jadi tidak selalu harus offline kita belajar, kita online pun juga bisa belajar. Nah, dengan offline ini semakin menambah kerekatan di antara kita ya, persahabatan di antara kita. Insya Allah nanti juga akan banyak acara di sini insya Allah, dan insya Allah ada riadohnya juga ya, nanti saya share ya, saya share di grup peserta. Itu aja Mbak Kartika, bunda-bunda yang luar biasa ya, Masya Allah nggak bisa disebutin satu persatu, tapi ada sekitar 55 bunda ya yang ikut dari awal sampai sekarang. Barakallah, you are the best. Terima kasih Mbak Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di setiap kegiatan online ataupun terutama online yang sering diprogramkan Taca ini, kalau belum mendengarkan Ibu Founder itu belum lengkap Ibu. Alhamdulillah. Semoga Ibu sehat-sehat selalu. Semoga kita semua sehat-sehat. Terutama Bapak Budi Ramli, insya Allah gathering Rihlah Taca, Rihlah Taca di Anyer bertepatan dengan kelahiran Baginda Nabi Muhammad SAW. Juga kita nanti akan ada kajian Sirah Nabawiyah. Allah berikan kelancaran. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dalam memandu acara ini. Sebelum kita tutup, mari kita istighfar 3 kali, hamdalah 3 kali, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih bunda-bunda. Dan jangan lupa program Taca di setiap Jumat adalah kita mendawamkan solawat. Jadi bunda-bunda yang belum ada laporan, silahkan kita ramaikan hari Jumat dengan laporan solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Demikian dari kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taca Muslimah Indonesia bersama menggapai ridhonya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat-sehat semuanya. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Sehat-sehat. Terima kasih. Sehat-sehat.